Penilaian full version. Penilaian. Pengantar penilaian. Materi berikutnya kita akan belajar mengenai penilaian. Nah, penilaian apa yang dimaksud? Jadi saat kita memberikan pertolongan pertama kepada penderita di lokasi kejadian, ya, yang bertujuan nanti kita akan merujuk ke rumah sakit terdekat, ya, kita hendaknya melakukan kajian itu sesuai dengan SPGDT. Apa itu SPGDT? Sistem penanganan gawat darurat secara terpadu. Nah, itu yang diharapkan. Sehingga dengan melakukan SPGDT ini, pasien yang sudah diberikan pertolongan pertama akan lebih berpeluang untuk hidup, akan lebih berpeluang untuk sembuh dari cedera ataupun luka yang diderita. Ya. Adapun beberapa langkah-langkah penilaian itu ada 6. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan penilaian keadaan. Kemudian melakukan penilaian dini. Yang berikutnya, kita hendaknya melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Terus kemudian melakukan atau pemeriksaan riwayat terhadap penderita dengan akronim KOMPAK. Kemudian ada pemeriksaan berkala atau lanjutan. Nah, ini terutama di saat kita merujuk pasien dari lokasi kejadian ke rumah sakit yang tentunya di atas mobil ataupun dalam hal ini adalah mobil ambulans. Dan yang terakhir, saat tiba di lokasi rumah sakit yang terdekat, kita melakukan yang namanya pelaporan. Penilaian keadaan. Yang pertama, kita melakukan penilaian keadaan. Nah, kita sebagai first aider harus jeli, harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus memperhatikan keselamatan diri kita sebagai penolong. Yang kedua, memperhatikan keselamatan penderita itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan analisis terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang pertama adalah kita harus memastikan keselamatan diri kita sebagai penolong. Antara lain, yang pertama, kondisi tubuh kita harus sehat dan bugar, harus fit. Jangan sampai kita dalam kondisi yang unfit atau sedang mengalami gangguan kesehatan tertentu atau sedang mengalami sakit. Tuh, dari sisi penolongnya, dari sisi pelaku PP atau first aider-nya. Selanjutnya, yang berikutnya adalah dari keselamatan si penderita. Kita harus menjamin keselamatan penderita. Misalkan kalau terjadi di jalan raya, nah jangan sampai penderita itu setelah terjadi kecelakaan malah terdapat kecelakaan berikutnya. Berarti harus ada yang mengatur lalu lintas. Kemudian kalau di rumah yang terbakar, nah itu jangan sampai malah korban menjadi korban meninggal dunia di lokasi kebakaran tersebut. Terus apabila terjadi kecelakaan yang kemudian menyebabkan truknya terguling, mobilnya terguling atau kondisi-kondisi tertentu yang lainnya, yang kondisinya darurat, itu juga harus dipastikan keselamatannya. Jangan sampai malah justru saat kita memberikan pertolongan bisa mengancam keselamatan baik si penderita maupun penolong itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan keselamatan lingkungan sekitar. Ya, kita harus menganalisis apakah kalau korban, kalau penderita kita tolong di lokasi tersebut tidak mengancam jiwa penolong penderita, ya, itu harus dianalisis. Apakah aman atau tidak harus dianalisis. Jangan sampai kita memberikan pertolongan di suatu lokasi malah justru penolong yang tiba di lokasi tersebut nantinya bisa menjadi korban berikutnya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan terkait dengan penilaian keadaan. Jadi ada 3, yaitu kita harus memperhatikan faktor keselamatan untuk penolong, penderita, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Penilaian dini. Yang kedua, kita melakukan penilaian dini. Dalam penilaian dini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini boleh dikata ini protapnya, ini harus diantisipasi supaya jangan sampai salah melakukan tindakan saat melakukan penilaian dini. Langkah yang pertama kita lihat adalah kita tentukan kesan umum, apakah kasusnya trauma ataukah kasus medis. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini perlu saya jelaskan. Kesan umum yang pertama adalah trauma.
kasus-kasus trauma ini terjadi karena adanya suatu ruda paksa, ya. Jadi misalkan ada tumbukan buah benda keras atau lebih seperti ini, ataukah jatuh dari ketinggian, atau kena pukulan ke tinju, ya, atau mungkin terjatuh dari ketinggian. Nah, itu kasus-kasus trauma. Biasanya luka-luka yang terjadi bisa luka atau perdarahan gitu ya, terus kemudian juga fraktur atau patah tulang baik terbuka maupun tertutup. Itu kasus trauma. Jadi penyebabnya perlu digarisbawahi adalah karena adanya suatu ruda paksa. Terus apa bedanya dengan kesan umum yang medis? Nah, kalau kasus medis itu penyebabnya bukan karena ruda paksa, namun apa? Karena terjadi suatu gangguan dalam tubuh si penderita. Ya, mungkin kondisinya sedang ngedrop sehingga tidak enak badan, demam, ya, lemah, letih, lesu. Nah, itu masuk kasus-kasus medis. Dan juga termasuk juga apabila si penderita itu mengalami sakit tertentu atau mengandung penyakit dalam tubuhnya. Nah, itu dikategorikan kasus-kasus medis. Nah, itulah perbedaan antara kasus medis dan kasus-kasus trauma. Yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan respon, ya. Ada 4 dengan singkatan ASNT: awas, suara, nyeri, dan tidak respon, atau kalau bahasa Inggrisnya AVPU, ya. Error, voice, kemudian pain, dan yang terakhir adalah unrespond, ya. Bagaimana caranya? Untuk melakukan pemeriksaan respon, kita bisa lakukan dengan respon panggil, respon sentuh, respon nyeri. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Misalkan kita tidak menemukan korbannya, ya. Terus kemudian kita panggil-panggil, misalkan, Pak, Pak, Pak. Nah, ini untuk mengecek apakah pasien masih sadar penuh atau tidak. Kalau pasien kemudian mendengar kita dan menjawab iya, nah berarti dia masih dalam kondisi sadar penuh atau awas. Kalau tidak melakukan respon, kita dekati dengan melakukan respon sentuh. Ya, kita bisa menepuk-nepuk di daerah yang tidak terjadi cedera. Contohnya misalkan di pipi, ditepuk, Pak, Pak, Pak. Nah, kemudian bagian yang kedua di pundak, di bahu, Pak, Pak, Pak. Ya, kemudian bisa juga di pinggang, ya, Pak, Pak, Pak. Itu melakukan respon, ya, terhadap suara. Apakah pasien masih respon terhadap suara atau tidak? Ya, kalau pasien memberikan isyarat-isyarat tertentu, berarti dia masih dalam kondisi sadar, pertama sadar terhadap suara. Kemudian yang berikutnya, apabila kedua respon tadi tidak ada respon sama sekali, kita lanjutkan dengan memberikan sensasi. Ya, kita cubit-cubit kecil di bagian pipinya dengan catatan tidak ada cedera atau lukanya, ya. Terus yang kedua adalah di punggung tangan si penderita. Ini misalkan punggung tangan penderitanya dicubit-cubit kecil kayak gini. Sebagai tanda itu kita memberikan sensasi kepada tubuh si penderita. Kalau misalkan penderita menjauhkan tangannya atau memalingkan wajahnya, itu berarti pasien masih sadar. Tapi kalau pasien ya bergeming, tidak bergerak sama sekali, berarti pasien tidak sadar terhadap rasa nyeri. Untuk membuktikan, kita lakukan pengecekan respon yang terakhir, ya, dengan cara seperti ini. Kita tekuk jari tengah kita, kemudian kita menjamkan di ulu hatinya sedalam 1-2 cm. Ya. Kalau pasien kemudian aduh atau nah berarti pasien masih sadar. Tapi kalau kita posisikan seperti ini dan pasiennya tetap diam saja, berarti pasien dalam kondisi tidak respon atau tidak sadarkan diri, atau bahasa Inggrisnya unrespond. Untuk melakukan respon yang perlu diingat, apabila pasien sudah menunjukkan respon tertentu, apakah respon terhadap panggilan tadi, terhadap suara atau sensasi yang kita berikan, kalau sudah ada respon tertentu di tingkatan level yang sebelumnya, maka tidak perlu untuk melakukan respon berikutnya. Ya, maksudnya misalkan gini, misalnya kalau kita panggil-panggil, Pak, 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 apa? Nah, berarti itu sudah menunjukkan kalau pasien itu sadar, maka kita tidak perlu lagi menyentuhnya atau memberikan sensasi di tubuh si penderita, atau bahkan memberikan tingkatan responnya seperti ini. Itu tidak perlu, ya. Sehingga perlu kita antisipasi jangan sampai melakukan respon ini secara utuh. Respon sampai kemudian kita melakukan ini hanya dilakukan manakala pasien benar-benar tidak respon atau tidak sadar. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah singkatannya ABC, Airway, Breathing Support, dan Circulation. Kita bahas dulu yang A, yaitu airway, membuka jalan nafas. Ada 2 langkah untuk membuka jalan nafas.
Kalau tidak ada cedera leher, menggunakan teknik tekan dahi, angkat dagu. Kalau terdapat cedera leher, lakukan dengan teknik jaw thrust manuver, ya, atau perasat rahang bawah. Perlu diingat, nah di sini yang bisa mematikan, berbahaya kalau tidak kita cermati. Dalam melakukan airway atau membuka jalan nafas, sebelumnya harus dipastikan melakukan pengecekan cedera leher. Nah, perhatikan caranya. Apabila kepala di sebelah kiri, maka tangan kiri kita yang masuk ke bawah leher si penderita. Tangan yang kanan, ya, untuk membandingkan dengan leher kita sebagai penolong. Dengan asumsi penolong adalah dalam kondisi lehernya normal, tidak ada cedera. Kita periksa, ada tonjolan tulang yang membahayakan atau tidak, ada pergeseran tulang atau tidak, itu yang perlu kita antisipasi. Kalau leher normal seperti leher penolong yang diraba ini, ya, maka gunakanlah teknik tekan dahi, angkat dagu. Ya, saya kasih contoh, perhatikan. Tangan yang satu kita letakkan di atas dahi seperti ini, ya, kita tekan. Kemudian tangan yang satunya lagi dengan dua jari ini, ya, kita letakkan di bawah dagu, kemudian diangkat, set seperti ini. Ya, di sini terdapat angkatan leher. Ya, ini tidak mengapa karena tidak ada cedera leher. Dalam posisi tidak sadar, ya, kita perhatikan manusia itu cenderung akan mendongak seperti ini dan mulutnya akan terbuka. Disitulah fungsi untuk membuka jalan nafas. Ini yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Dengan seperti ini akan membuka jalan nafas sehingga harapannya pasien dapat bernafas secara normal. Selain airway dengan menggunakan teknik tekan dahi atau angkat dagu, atau bahasa Inggrisnya adalah head thin chin lift, ya, seperti ini yang tadi saya contohkan, ya. Ini dalam konteks adalah penderita tidak mengalami cedera leher. Nah, yang kedua, ingat-ingat, kita sebagai penolong wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan terhadap leher penderita. Dan kita tidak boleh mengangkat-angkat leher penderita, itu sangat berbahaya. Apabila kita temukan terdapat cedera leher dengan tanda misalkan ada tulang yang bergeser entah ke kanan ke kiri atau ada tonjolan yang tidak wajar, maka dilarang untuk menggunakan teknik yang tadi, sangat membahayakan dan itu bisa mematikan. Bisa terjadi pasien meninggal bukan karena kecelakaannya, namun karena kesalahan penolong itu sendiri. Nah, bagaimana kalau tadi terdapat cedera leher? Maka kita lakukan dengan teknik yang namanya jaw thrust manuver atau bahasa Indonesianya perasat rahang bawah. Ya, kita lihat, kita praktekkan caranya bagaimana. Yuk kita lihat, kita dekati. Pasien, ya, yang tergeletak, terus kemudian kita sebagai penolong memposisikan diri, ya, tiduran seperti ini, kemudian diperhatikan, ya. Nih, jari-jari si penolong, jari telunjuk di bawah dagu, kemudian ibu jari, ya, ini di atas dagu, kemudian ketiga jari lainnya ini menopang leher, ya. Terus kemudian jangan lupa kedua lengan si penolong menghimpit kepala si penderita agar tidak bergerak-gerak sehingga posisi tetap menengadah ke atas. Langkah yang berikutnya, perhatikan, kalau sudah seperti ini, ibu jari atau jempol membuka mulut si penderita, perhatikan. Nah, dibuka seperti ini. Pertahankan seperti ini. Inilah yang dikenal dengan teknik jaw thrust manuver atau JTM singkatannya. Kalau bahasa Indonesianya adalah perasat rahang bawah. Dilihat di sini, tulang leher tidak terangkat, jadi tetap lurus, sehingga mengantisipasi yang tadinya terjadi cedera pada leher akan tetap aman, tidak mematikan. Ya, kalau kita salah melakukan tindakan jaw thrust manuver ini, itu akan berbahaya, bisa membunuh si korban. Ya. Terus perhatikan, untuk penolong pertama yang melakukan JTM seperti ini wajib melakukan terus sampai kemudian tim yang lain, tim PP yang lain menyelesaikan penanganan, baik itu penanganan terhadap luka ataupun terhadap patah tulang. Setelah melakukan langkah A, yaitu airway tadi dengan teknik tekan dahi angkat dagu dan juga jaw thrust manuver, kemudian lanjutkan setelah A yaitu B, breathing support. Kita akan lakukan pemeriksaan jalan nafas. Kita cek apakah penderita masih bernafas atau tidak menggunakan teknik LDR. Ya. LDR ini berbeda dengan istilah long distance relationship atau yang pacaran atau hubungan jarak jauh, berbeda. LDR yang dimaksud dengan di sini di PP adalah lihat, dengar, dan rasakan. Maksudnya apa? Nanti mata melihat dada si pasien ini kembang kempis atau tidak sebagai tanda ada nafas.
Kemudian D, dengarkan dari telinga si penolong apakah ada nafas atau tidak. Kemudian R, rasakan ya. Di sini nanti di tepi pipi si penolong rasakan hembusan nafas apabila ada dari si penderita itu apakah kuat ataukah lemah, apakah cepat ataukah lambat. Nah, saya kasih contoh untuk gerakan breathing support yaitu dengan teknik LDR ya. Kita kesampingkan dulu adanya cedera leher. Kita gunakan teknik yang tekan dahi angkat dagu seperti ini tadi. Kemudian perhatikan, letakkan telinga di atas mulut dan hidung si penderita sekitar 4-5 cm. Ya, perhatikan seperti ini gerakannya. L, D, R. L, lihat dadanya kembang kepis atau tidak. Ya. D, dengarkan dari telinga kita. R, rasakan apakah ada nafas kuat, lemah, cepat ataukah lambat. Nah, itulah yang dikenal dengan teknik LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Setelah melakukan langkah B, breathing support dengan teknik LDR tadi, kita lanjutkan, yaitu C, A, B, C. Apa itu C? C adalah circulation. Pada tahap circulation ada 2 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ada beberapa titik nadi yang biasa kita lakukan. Tipsnya adalah lakukan pemeriksaan nadi di daerah atau organ yang tidak ada luka atau lukanya yang paling ringan. Yang pertama, kita cek di karotis, ya, di pangkal dari rahang si penderita. Kita cek yang terdekat dengan penolong. Jangan mempersulit diri dengan yang di luar jangkauan penolong, tapi yang dekat dengan penolong. Cukup di sini. Tipsnya adalah dengan menggunakan 2 jari, jari telunjuk maupun jari tengah. Jangan menggunakan ibu jari, karena apa? Di ibu jari juga ada denyut, nanti rancu antara denyut nadi si penderita dan denyut nadi si penolong itu sendiri. Maka tipsnya adalah menggunakan 2 jari ini. Kita cek yang karotis, ya. Terus yang di pergelangan tangan dicek juga, ya. Nih, yang sejajar dengan ibu jari di pergelangan tangan dicek, ya, untuk si penderita ini dicek. Ada denyut nadinya atau tidak. Kesampingkan dulu jumlahnya, tapi yang penting dicek aja ada nadi atau tidak, lemah atau lambat, atau kuat atau cepat dicek. Ya. Terus kemudian cek bisa juga ngecek yang di lengan atas atau brachialis, dan ada satu lagi di lipat paha atau femoralis. Itu yang pertama dicek adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ya. Nah, langkah yang kedua di tahap circulation atau C ini adalah melakukan penanganan apabila terjadi pendarahan yang cukup hebat. Kita perhatikan di sekitar tubuh atau organ tubuh si penderita. Contoh misalkan, kita lihat di organ tubuh yang tertutup oleh pakaian, entah itu di perut, di dada, atau di bagian tungkai, di kaki, dicek adakah pendarahan atau tidak. Misalkan contoh, kita temukan di areal sekitar dada si penderita, ya, bajunya itu berlumuran darah. Nah, kita wajib waspada kalau di situ terjadi pendarahan. Nah, ini dilihat. Saat mengalami pendarahan seperti itu, maka kita tidak boleh, ya, ini dilarang keras untuk melepas pakaian si penderita. Ya, dengan cara normal itu tidak boleh, dilarang. Nah, terus bagaimana untuk melakukan itu? Kita lakukan, nah ini dengan alat yaitu berupa gunting. Pakaian kalau pendarahannya di bagian atas, maka pakaian si penderita kita lakukan namanya exposure, mengekspos daerah yang terpapar luka. Kita gunting, krek 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 sampai kemudian baju itu dibuka. Nah, kita lihat misalkan di daerah dada ini terdapat luka, lakukanlah pembalutan terhadap luka. Kalau lukanya di perut, lakukan pembalutan di perut. Kalau misalkan di celana panjang, kemudian kita temukan celananya berlepotan darah, sama. Dari ujung kaki kita potong, ya, celananya, sehingga nanti kita ketemu daerah yang terpapar luka, kemudian dilakukanlah pembalutan terhadap luka tersebut. Nah, itu langkah yang C, A, B, C sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, kita sebagai tim PP, ya, ini kalau di perusahaan berarti tim HSE-nya atau safety man-nya harus bekerja sama. Ada yang jadi tim leader, ada yang sebagai penulis tadi kartu luka atau penderita, ada yang melakukan sebagai pelaku PP-nya. Jangan lupa, ada yang segera menghubungi ambulans.
ya, menghubungi bantuan. Sehingga manakala kita sudah melakukan tindakan PP di lapangan, kemudian sudah selesai, nah kemudian ambulannya datang, langsung segera dimasukkan ke ambulan, kemudian direfer atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Itulah langkah-langkah untuk penilaian dini. Pemeriksaan fisik. Langkah berikutnya kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan fisik, ya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki atau dikenal dengan istilah head to toe, ya. Nah, sebelum melakukan tindakan pemeriksaan fisik, kita harus mengetahui dulu teorinya. Kita akan melakukan pengecekan terhadap 4 faktor, yaitu P, L, N, B. Ingat-ingat, apa saja? P, perubahan bentuk, L, luka terbuka, N, nyeri, dan B adalah bengkak. Itu 4 faktor itu harus kita perhatikan. Nah, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik ini menggunakan indera-indera yang ada di tubuh kita, ya, dikenal dengan istilah, ingat-ingat singkatannya adalah PAPI, yaitu PAPI. Apa itu PAPI? Yang pertama adalah palpasi, yaitu menggunakan teknik perabaan, menggunakan telapak tangan kita, ya. A, apa itu A? Yaitu auskultasi, ya, menggunakan indera pendengaran kita untuk mengecek adanya suara derik tulang atau crepitus, atau kalau jawabnya crepitasi. Terus kemudian P lagi, apa P? Yaitu perkusi. Ini biasanya di perut. Nah, perut ini ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu diketuk, ya. Nah, itu dikenal dengan istilah perkusi untuk mengecek viskositas dari organ perut dan bagian organ dalamnya, ya, itu namanya perkusi. Terus kemudian I, yaitu inspeksi, berarti menggunakan indera apa? Menggunakan penglihatan kita. Itu diingat-ingat istilah PAPI tadi. Oke, saya akan praktekkan. Untuk melakukan pemeriksaan fisik, hendaknya kita selalu mengarah, jangan sampai meleng gitu ya, harus mengarah ke apa? Kepala si korban, terutama bagian wajahnya. Karena di wajah korban inilah, ya, kita akan mengetahui si korban itu kena apa. Nah, nanti bisa kita pelajari untuk kelembaban dan warna kulit. Langkah-langkahnya setelah kita menggunakan APD lengkap, ini perlu diperhatikan, ya, kita melakukan pengecekan. Nah, posisinya disesuaikan dengan posisi pasien itu tergeletak, kita yang menyesuaikan, ya. Nih, kita lakukan pemeriksaan, ya, kita palpasi bagian kepalanya, dilihat, misalkan belepotan darah di sarung tangan kita. Nah, kemudian dilakukan pembalutan. Nanti teknik pembalutannya akan dipelajari di sesi video berikutnya. Dicek kemudian pelipis, dilakukan palpasi, ya. Terus kemudian mata. Nah, jangan lupa tadi mata kita menggunakan, nah ini dia, namanya, ya, apa? Center atau pen light. Ini untuk ngecek pupil matanya, ya, normal atau tidak. Kalau mengecil berarti normal, tapi saat disinari tetap melebar berarti terjadi gangguan sirkulasi darah di dalam, ya. Terus dicek lagi, apakah tulang di bagian kelopak mata ini ada yang tidak normal atau tidak sebagai tanda patah tulang. Cek lagi hidung. Kita cek adalah penampakan dari tulang hidungnya, patah atau tidak. Kemudian dicek dari rongga hidungnya, apakah keluar cairan, apakah darah, apakah cairan otak, ataukah kotoran yang keluar dari hidung, ya. Terus kemudian periksa berikutnya tulang pipi, dipalpasi, ya. Ini bisa kita lihat kalau pipi kan menonjol. Nah, apakah salah satunya agak masuk sebagai tanda terdapat patah tulang pipi? Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Yang berikutnya telinga, kita cek kedua telinga si penderita kanan kiri utuh atau tidak daun telinganya. Terus dicek juga dari rongga telinga keluar cairan berupa darah ataukah cairan otak dan lain sebagainya. Apakah hanya sekedar kotoran yang terdapat di telinga si penderita. Cek kemudian adalah mulut. Nah, perhatikan di mulut, ya. Dicek apakah gigi-giginya utuh atau tidak, ada gigi yang tanggal atau tidak, itu perlu kita cek. Kemudian kita buka, kita lihat apakah di dalam rongga mulut si penderita terdapat benda asing atau tidak. Kalau terdapat benda asing di dalamnya, maka kita wajib melakukan namanya teknik sapuan jari. Kita buka mulutnya, terus dengan posisi nih, ya, dengan jari telunjuk yang melengkung seperti mata kail, ya, ini yang sering mancing pasti tahu, ya. Kemudian kita masukkan dari samping, kemudian diangkat benda asing tersebut.
Ya, jangan sampai lurus kayak gini. Kalau lurus kayak gini malah berbahaya. Nanti bisa-bisa malah benda aslinya semakin masuk dan menghalangi nafas si korban. Ya, terus turun lagi ke bawah, periksa dagu, aman atau tidak. Ya, terus cek lagi, periksa lehernya. Ya, walaupun tadi sudah kita cek, nggak mengapa kita cek ulang. Terus kita palpasi tulang selangka atau klavikulanya, dipalpasi, ada patah tulang atau tidak. Terus periksa tulang sternum atau dada, di sini sampai tajuk pedang, ya, dicek. Terus kemudian periksa tulang belikat, nah, ini di bawah bahu atau pundak. Kalau orang Jawa bilang tulang centongan, ya. Terus yang berikutnya, periksa tulang rusuk. Nah ini dilihat, ini kalau dimanekin kelihatan gini ya. Terus kita lakukan palpasi dari samping sampai ke tengah seperti ini. Terdapat, nah, patah tulang atau tidak nanti akan terasa, ya. Terus periksa tulang punggung. Nah ini ada teknik manual dari bawah ketiak seperti ini, kemudian kita alurkan dari atas ke bagian bawah sampai dengan ke panggungnya. Terus periksa diperkusi. Nah ini, ya, perutnya di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau sudah, periksa panggulnya, ada patah tulang atau tidak di bagian panggulnya, ya. Terus setelah organ-organ tersebut sudah diperiksa, kemudian kita bergilir, lakukan pemeriksaan di anggota gerak atas, di bagian lengan sampai dengan tangan, ya. Bagian ini yang kanan juga, yang kiri juga kita periksa. Perhatikan caranya, kita palpasi dari bawah atau pundak sampai ke siku, kemudian ke ini, lengan bawah, kemudian periksa pergelangan tangan, terus periksa tangannya, telapak tangan, punggung tangan, dan jari-jari, utuh atau tidak, ada luka atau tidak. Nah itu kita cek, ya. Nah khusus pada ujung anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, itu wajib kita lakukan yang namanya GSS, singkatan dari gerakan, ya, terus kemudian sensasi dan sirkulasi. Nah ini diperhatikan, ada dua kondisi antara pasien sadar dan tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, kita minta pasien melakukan G, yaitu gerakan. Mohon maaf Pak, ujung jarinya bisa digerakkan enggak? Nah, kalau dia bisa menggerakkan ujung-ujung jarinya, itu sistem koordinasinya masih bekerja, ya. Kalau misalkan dia nggak kerasa mas tanganku mas, nah itu bisa terjadi di situ apakah luka ataukah patah tulang yang sangat parah sehingga apa? Tidak kerasa, tidak mampu untuk menggerakkan ujung-ujung jarinya. Kemudian S, yaitu sensasi. Kita memberikan sensasi ke tangan si korban atau penderita. Kita coba, Pak, ini kerasa nggak Pak? Ya, punggung tangannya dijepit-jepitin, kerasa nggak? Kalau dia masih terasa, berarti itu kecenderungan lebih aman, tidak ada luka atau cedera. Namun saat kita jepit-jepit seperti ini tidak ada respon, nah itu yang bisa berbahaya. Apakah terdapat patah tulang yang cukup parah di daerah sekitar lengan, baik lengan bawah ataupun lengan atas. Ya. Nah, yang terakhir kondisinya apabila si pasien itu dalam kondisi tidak sadar. Nah, kita bisa melakukan sirkulasi, yaitu pengecekan sirkulasi dengan cara apa? Menghitung WPK, waktu pengisian kapiler. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita tekan ujung ibu jari si penderita, terus kemudian kita lepas. Kita hitung berapa detik kapiler darah tersebut terisi kembali oleh darah merah. Ya, secara mudah, ini secara orang awam, berapa detik yang putih itu kalau kita lepas jadi merah kembali. Kalau kurang dari 2 detik berarti normal, tidak ada pendarahan ataupun patah tulang yang cukup parah. Namun kalau kita tekan kayak gini, kemudian kapilernya terisi darah merah itu lebih dari 2 detik, maka itu tidak normal. Ya, itu terkait dengan pemeriksaan fisik. Yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Kita cek tungkai bagian atas, kita palpasi. Ya, ini misalkan dari pinggang, panggul ke bawah, kemudian lutut diperiksa, ya, terus kemudian ke bawah lagi, tungkai bawah, terus diperiksa pergelangan kaki, periksa telapak kaki, punggung kaki, dan ujung-ujung jari. Sama dengan anggota gerak atas, untuk anggota gerak bawah juga kita lakukan GSS. Kalau yang pasien sadar cukup G sama S, yaitu gerakan dan sensasi. Tapi kalau pasien yang tidak sadar, kita lakukan S, circulation, yaitu dengan menghitung WPK, waktu pengisian kapiler. Kalau yang normal kurang dari 2 detik, kalau yang tidak normal atau ada gangguan sirkulasi darah bisa lebih dari 2 detik. Langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Nah, di sini tanda vital itu ada 5.
kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan mengecek frekuensi nadi. Nah, seperti yang tadi saya ajarkan di slide sebelumnya, kita cek ya, bisa di karotis, bisa radialis yang di pergelangan, bisa kemudian femoralis atau brachialis ya. Kita cek frekuensi nadinya. Bisa dilihat kalau bayi 120 sampai 150 kali per menit. Kalau yang anak-anak 80 sampai 150 kali per menit, itu normalnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang hitung yang dewasa, 60 sampai 90 kali per menit. Kita cek misalkan yang karotis atau yang radialis boleh dipegang ya. Caranya bagaimana? Kita hitung selama 15 detik, kemudian dikalikan 4. Ketemu hasilnya frekuensi nadi. Kalau masih di sekitar 60 sampai 90 kali per menit, boleh dikata normal. Tapi kalau kurang atau lebih dari itu, nah disitulah biasanya terjadi gangguan sirkulasi darah. Tanda vital yang berikutnya adalah frekuensi nafas. Kita bisa lihat, kalau untuk yang bayi dia lebih cepat, 25 sampai 50 kali per menit. Kalau yang untuk anak-anak 15 sampai 30 kali per menit. Kalau yang untuk dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Bagaimana cara menghitung frekuensi nafas? Nah, satu kali nafas itu dihitung satu kali mengambil nafas atau inhalasi dan satu kali menghembuskan nafas atau ekshalasi. Kemudian bagaimana caranya? Kita hitung ya, berapa frekuensi nafasnya. Untuk memudahkan kita hitung selama 30 detik saja. Kemudian dikalikan 2, ketemu frekuensi nafas dalam 1 menit. Nah, kalau di kisaran 12 sampai 20 kali per menit yang dewasa itu berarti masih normal. Kalau di bawah atau di atasnya lebih cepat, nah di situ biasanya terjadi gangguan kesehatan. Ya. Nah, di sini saya sarankan ya paling tidak para pelaku PP menggunakan arloji atau jam. Fungsinya tadi untuk menghitung frekuensi nafas, frekuensi nadi. Ya, cukup yang nggak terlalu mahal, yang penting fungsinya dapat. Ya, wajib kalau yang pelaku PP atau first aider. Untuk tanda vital berikutnya adalah suhu tubuh. Ya, diperhatikan untuk suhu tubuh ini ada alat yang berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu tubuh atau temperatur, yaitu dikenal dengan termometer. Ada yang termometer tubuh yang biasa digunakan seperti ini. Ya, ini cek. Bisa digunakan di mulut, kemudian ketiak ataupun anus atau di mulut. Ya, tapi jangan dibalik, nanti jorok jadinya. Yang berikutnya, nah ini saya ingatkan dulu pada saat zaman pandemi kita tidak boleh melakukan kontak langsung dengan pasien, maka menggunakan alat seperti ini, yaitu termogan. Jadi dengan cara ini kita akan mengetahui suhunya, apakah normal ataukah demam, itu bisa diantisipasi. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya setelah melakukan pengecekan suhu adalah tanda vital yang keempat adalah tensi atau tekanan darah. Nah, itu bisa digunakan dengan alat tensimeter. Ada yang masih manual menggunakan sphygmomanometer, kemudian dikombinasikan dengan stetoskop. Nah, itu diperiksa sistolik sama diastoliknya berapa. Ya. Kalau yang normal, sistoliknya itu berkisar 100 sampai 140 mm Hg. Kalau yang diastolik yang batas bawahnya 60 sampai 90 mm Hg. Nah, ini bisa dicek juga dengan yang sudah digital, yang lebih praktis. Makanya tinggal dimasukkan, nanti otomatis alat ini menunjukkan berapa sih untuk tensinya, ya, tekanan darahnya. Dan yang terakhir adalah kulit. Ya, kulit di sini bisa dilihat. Ya, ada dua faktor, kelembaban dan warna kulit. Nah, kita akan lihat berikut ini. Yang pertama adalah kelembaban kulit. Dilihat, kulit itu bisa lembab, bisa kering dan dingin. Ya. Kalau dari segi warna ada 5, ya. Bisa berwarna kebiru-biruan, keputih-putihan atau pucat pasi, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, dan yang terakhir adalah kehitam-hitaman. Nah, kita cek satu persatu coba. Ya. Yang pertama, kalau pasien dilihat kulit wajahnya itu berwarna kemerah-merahan. Nah, ini bisa terindikasi kalau pasien itu mengalami demam, jadi suhunya cukup tinggi. Kalau kita lihat pasien kulit wajahnya itu putih, jadi pucat pasi, tidak seperti biasanya. Nah, ini biasanya karena kekurangan oksigen otaknya. Ini kasus-kasus pingsan, biasanya kolaps, sinkop, itu biasanya adalah karena kekurangan oksigen, sehingga kulit wajahnya ini menjadi keputih-putihan, jadi pucat pasi. Ya. Kemudian kulit wajah itu bisa kehitam-hitaman atau kulit lainnya. Kenapa? Itu biasa karena terjadi pendarahan dalam.
ya. Dan pendarahan tetap terjadi, cuma darah itu tidak sampai keluar dari permukaan kulit atau dikenal dengan istilah pendarahan dalam. Terus kemudian kekuning-kuningan, kita lihat kulit wajah korban bahkan kulit yang lainnya juga berwarna kuning, ya, bahkan sampai bola matanya pun kekuning-kuningan. Nah, kita harus antisipasi kalau pasien ini mengidap penyakit gangguan fungsi hati, ya, atau orang Jawa itu penyakit kuning, biasanya hepatitis A, B, C, ya. Nah, ini harus antisipasi menggunakan APD lengkap karena kasus ini adalah menular, ya. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir adalah warna kulit kebiru-biruan. Ini yang harus kita waspadai nih guys, ya. Jadi bisa jadi pasien ini mengalami keracunan. Kalau kita lihat, ditambah dengan adanya buih yang keluar dari mulutnya. Ya, ini biasa adalah kasus-kasus keracunan, baik dari minuman, baik makanan atau udara beracun dan seterusnya. Ya, ini yang terkait dengan 5 tanda vital. Riwayat penderita kompak. Yang penting berikutnya adalah akronim kompak. Ya, ini merupakan kita melakukan pemeriksaan terhadap riwayat penderita. Mengapa penderita sampai tergeletak tidak sadarkan diri misalkan. Nah, ini cukup penting harus kita ketahui karena apa? Ini juga tertulis nanti di kartu luka atau kartu penderita. Apa itu? Singkatan dari kompak. Akronim kompak itu adalah yang pertama K adalah keluhan utama. Nah, kita perlu ketahui si pasien ini awal mulanya tadi merasakan apa, mengeluh apa. Ya, kalau pasiennya sadar bisa tanya langsung. Tapi kalau tidak sadar bisa menanyakan ke orang sekitar. Misalkan keluhan utamanya tadi ada pusing, ya. Kemudian apa? Mual atau mules, ya. Terus matanya berkunang-kunang dan lain sebagainya. Itu merupakan keluhan utama. Kemudian O, apa itu O? Obat-obatan apa yang terakhir dikonsumsi oleh penderita? Ini karena bisa terjadi adanya apa? Bisa overdosis, ya, atau penyalahgunaan obat-obatan tertentu, atau bahkan alergi terhadap obat-obatan tertentu tersebut. Ya. Terus kemudian apalagi yang berikutnya? M. Makanan atau minuman apa yang terakhir dikonsumsi oleh penderita? Nah, ini sebagai indikasi yang tadi kulit wajah berwarna kebiruan, takutnya terjadi keracunan. Bisa dari minuman yang udah expired atau beralkohol tinggi misalkan terjadi keracunan, terus kemudian dari buah beracun, dari jamur-jamur beracun, atau makanan-makanan tertentu yang sudah masa kadaluarsanya sudah lewat. Nah, ini bisa dilihat di faktor yang ini, makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi. Kemudian P adalah penyakit yang diderita oleh si penderita. Contoh misalkan penderita mempunyai penyakit asma, penderita mempunyai penyakit jantung, kemudian mempunyai penyakit dalam yang lain. Nah, itu bisa sebagai penunjuk kita mengapa si pasien ini sampai tidak sadarkan diri. Kemudian A, yaitu alergi. Ya, bisa terjadi, kasus itu terjadi karena penderita mengalami alergi sehingga akhirnya apa? Badannya bentul-bentul, panas tinggi, ya, kemudian akhirnya apa? Ambruk tidak sadarkan diri. Ya. Dan yang terakhir adalah kronologis kejadian. Nah, ini yang harus kita telaah supaya kita tahu misal umumnya tadi apakah kasus trauma ataukah kasus medis. Jadi di kronologis kejadian, ya, harus kita ketahui. Misalkan kasus-kasus yang jatuh dari ketinggian, oh berarti maksudnya kasus trauma. Misalkan kasus-kasus yang tiba-tiba sesak napas, kemudian merasakan jantung, oh itu masuk ke ranah medis. Itulah tadi yang dikenal dengan riwayat penderita dengan akronim kompak. Pemeriksaan berkala atau lanjutan. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan berkala atau lanjutan. Nah, langkah ini diasumsikan saat kita sudah selesai melakukan tindakan pertolongan pertama, apakah pembarutan terhadap luka, pembedahan, kemudian ada penanganan-penanganan yang lain terhadap tubuh si korban yang mengalami luka ataupun cedera. Nah, setelah tadi ada tim yang menghubungi ambulan, kemudian ambulannya datang. Nah, fase inilah yang kita lakukan, yaitu fase pemeriksaan berkala atau lanjutan. Nah, singkat kata, penderita kemudian kita masukkan ke mobil ambulans. Nah, kemudian
selama perjalanan dari lokasi kejadian menuju ke rumah sakit, kita lakukan tahap ini. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengecek respon. Respon bisa membaik ataupun bisa menurun. Yang tadinya pasien tidak sadar bisa kemudian sadar diri. Kemudian yang tadinya pasiennya sadar bisa terjadi ngedrop, akhirnya tidak sadarkan diri. Mengecekkan respon itu sangat penting. Ya. Yang berikutnya kita cek jalan nafasnya. Ya, airway tadi dicek masih ada nafasnya atau tidak, nafasnya stabil atau tidak, apakah justru melemah. Nah, selama di perjalanan di mobil ambulan harus dipantau terus. Yang berikutnya frekuensi dan kualitas pernapasannya, ya dihitung tadi, dicek berapa frekuensi nafasnya, masih normal ataukah tidak. Kemudian nadi, kita cek juga frekuensinya. Frekuensinya turun, stabil, atau justru tambah cepat. Itu juga perlu kita antisipasi selama perjalanan di atas mobil ambulan. Kemudian keadaan kulit, ya bisa terjadi perubahan warna kulit yang tadinya musikal memerah jadi pucat, putih, ya pucat pasi. Nah itu bisa terjadi. Yang tadinya normal kemudian menjadi kebiru-biruan atau kekuning-kuningan. Nah itu bisa terjadi perubahan warna kulit. Yang berikutnya adalah, nah ini, apabila kita sudah melakukan pemeriksaan fisik kemudian kita baru ingat, oh iya ternyata ada yang terlewat, maka jangan sia-siakan kesempatan itu, langsung dicek. Siapa tahu di daerah tertentu yang tadi kita lupa untuk mengeceknya ternyata ada luka atau cedera, langsung lakukan penanganan. Ya. Yang berikutnya, periksa ulang penata laksanaan penderita. Nah kita cek pembalutan, pembedian yang sudah kita lakukan dicek, ya apakah ada perdarahan yang merembes atau tidak. Nah ini satu tips ya buat kalian semua guys. Kalau terdapat pembalutan yang merembes, dalam arti kata darah itu merembes keluar, maka teknik yang betul adalah segera ya balutkan pembalutan yang kedua tanpa melepas pembalutan yang pertama karena akan berbahaya, darahnya akan semakin banyak keluar, sehingga cukup didobelin ya tanpa melepas pembalutan yang pertama tadi. Yuk ingat ya. Yang berikutnya, pertahankan komunikasi apabila pasien ini dalam kondisi sadar. Kita sugesti, kita berempati kepada si pasien ya, kita kasih motivasi supaya pasien itu semakin semangat untuk bertahan hidup. Jangan malah kita semakin membebani pasien sehingga bisa terjadi kesadarannya nanti menurun. Kita kasih motivasi, ya mungkin disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau yang muslim mungkin untuk menyebut, ya nyebut, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Untuk agama yang lain, kepercayaan yang lain menyesuaikan, sehingga pasien itu akan semakin semangat untuk bertahan hidup. Itu saja untuk fokus kesembuhan dan keselamatannya. Pelaporan. Setelah ambulan sampai ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya, nah kita sebagai tim PP ya, atau safety man-nya itu melakukan pelaporan terhadap tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Apa saja yang perlu kita laporkan? Nah itu yang termuat di kartu luka atau kartu penderita. Nah kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah siapa, identitas korbannya siapa, ya, nama, umur, jenis kelamin, tertuang di kartu luka. Yang berikutnya, keluhan utamanya tadi apa? Apakah mual, mules, mata berkunang-kunang, dan lain sebagainya, tuliskan ya, di kartu luka. Kemudian tingkat responnya, apakah awas, suara, nyeri, atau unrespon, tidak respon. Nah itu juga perlu dicantumkan di kartu lukanya. Kemudian keadaan jalan nafasnya tadi, ya, untuk airway-nya, ada cedera leher atau tidak? Yang tadi dilakukan, kalau tidak ada menggunakan teknik tekan dari angkat dagu, kalau ada cedera leher pakai teknik jaw thrust maneuver. Yang berikutnya, pernapasannya kita laporkan, berapa frekuensi nafas dilaporkan. Kemudian sirkulasinya, denyut nadinya dicek, berapa frekuensi nadinya per menit dilaporkan juga, ya. Jadi sembari membawa pasien, ya, menggunakan stretcher yang ada di rumah sakit didorong sambil melaporkan sampai nantinya tiba di ruang IGD, instalasi gawat darurat di rumah sakit. Yang berikutnya, nah sampaikan juga pemeriksaan fisik yang penting. Tadi ada luka, cedera di mana, ya. Terus kemudian kompak yang penting, ya. Apakah tadi pasien habis makan makanan yang beracun, apakah alergi terhadap obat-obatan tertentu, atau mungkin mempunyai penyakit tertentu dilaporkan, sehingga nanti dari rumah sakit mengetahui secara cepat dan akurat terkait dengan kondisi si pasien.
Yang berikutnya, penata laksanaan yang sudah kita lakukan, dilaporkan, disampaikan. Tadi ada luka misalkan di perut kuadran 1, kita melakukan pembalutan di kuadran 1. Terus kemudian ada patah tulang di tungkai atas kanan, kita sudah melakukan pembidean. Sehingga apa yang kita lakukan itu nantinya diinformasikan kepada petugas medis yang ada di IGD, apakah dokternya ataukah perawatnya yang bertugas saat shift tersebut, ya. Terus kemudian yang terakhir, perkembangan lainnya yang dianggap penting. Nah, misalkan tadi respon menurun atau responnya membaik, ya. Terus kemudian untuk frekuensi nafasnya jadi normal atau justru memburuk, nah itu yang perlu dilaporkan. Tanda vitalnya tadi yang ada 5 itu perlu dilaporkan. Nah, inilah ya guys, teman-teman semuanya yang tetap ada di channel ini. Nah, kita melakukan pelaporan ini, ya harapannya itu satu rangkaian dengan tindakan penilaian yang sudah kita lakukan di awal. Sehingga harapannya apa? Saat kita memberikan penanganan kepada korban-korban yang terjadi itu sesuai dengan apa? Sistem penanganan gawat darurat terpadu tadi, ya. Sehingga jangan sampai ada kecelakaan di lokasi kita tanpa melakukan tindakan PP. Dibawa begitu saja ke rumah sakit tanpa dilakukan tindakan, bisa terjadi pasti tidak tertolong. Apakah karena kehabisan darah, apakah karena tidak dilakukan pembidean yang akhirnya patah tulangnya bertambah parah. Nah, harapannya dengan kita belajar ilmu PP ini, kemudian melakukan rangkaian penilaian tadi secara cepat dan tepat, ya, sehingga sistem penanganan gawat darurat terpadu ini bisa terkombinasikan dengan baik antara kita sebagai pelaku PP di lapangan dan petugas medis yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, baik klinik ataupun puskesmas. Demikian untuk pengetahuan terkait dengan penilaian atau penata laksanaan penanganan pertolongan pertama yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di slide ataupun video-video berikutnya.